tapi kita tidak melaksanakan. Sebelum kita itu dakwahkan, kita harus mengerti bahwasanya kita ini adalah orang yang pertama kali melaksanakan itu. Nama yasyallah min ibadihil ulama. Jadi hanya ulama yang takut atau yang benar-benar takut khasyah kepada Allah SWT. Selain ulama tidak bisa setingkat itu, nggak bisa. Nah, jadi artinya manusia spesial itu siapa? Manusia spesial itu adalah ulama. Tapi bukan semua ulama. Banyak ulama, tapi bukan semua ulama yang memancarkan wajah yang bersinar itu. Bukan semua ulama yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bukan semua ulama yang bisa meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi untuk menuju orang alim yang bermanfaat itu sama halnya seperti menuju menjadi seorang presiden. Mungkin kan dari sekian banyak yang ada di musola ini semua jadi presiden? Ya mungkin kan? Sulit kan? Perjalanannya itu panjang kan? Itu sama seperti itu. Cuma ini mulia di sisi manusia, tapi yang alim bermanfaat itu mulia di sisi Allah. Itu tidak mudah. Jadikan sebuah harapan yang selalu kamu usahakan, yang selalu kamu panjatkan dan berdoa untuk menjadi seperti yang kamu harapkan itu. Tapi kan kadang-kadang kita ini ya belajar selalu talibul ilm setiap hari, talibul ilm, ya kan, berusaha untuk menjadi talibul ilm yang baik. Tapi untuk apa kamu jadi talibul ilm? Kita nggak ada misi. Itu salah. Ya, kita harus target. Anak mau jadi orang alim bermanfaat. Dan tujuan anak adalah untuk menjadi orang alim yang bermanfaat, yang berguna, yang dakwahnya itu diterima, yang dakwahnya itu mewakili Nabi kita Muhammad SAW. Jadi nggak mungkin kita menjadi orang alim bermanfaat kecuali kalau benar-benar kita itu melaksanakan kun lil awamiri wan nawahi hafidhah itu. Jadi apa? Kita harus jaga diri. Kita harus menjadi orang yang paling amalkan dengan ilmu. Jangan cuma ngomong doang tapi kita tidak melaksanakan. Sebelum kita itu dakwahkan, kita harus mengerti bahwasanya kita ini adalah orang yang pertama kali melaksanakan itu. Sekarang banyak cuma ngomongnya itu, tapi pelaksanaannya tidak, pengamalannya tidak, prakteknya tidak. Nah itu tidak berguna. Itu bukan termasuk orang alim yang bermanfaat. Itu termasuk orang alim yang nanti ilmunya di akhirat akan menjadi beban baginya. Nah, tapi kalau orang alim bermanfaat, ilmunya itu akan memuliakannya. Tapi kalau orang alim yang tidak bermanfaat, ilmunya itu akan menjadi beban. Sebagaimana disampaikan cerita oleh Nabi kita Muhammad SAW, ada orang alim, tapi ususnya itu terburai. Kemudian ususnya terburai, diikatkan kepada kayu, ya seperti kayu. Udah itu dia itu narik-narik ususnya sambil mengelilinginya. Sakit nggak? Nggak, coba dulu. Sakit kan? Bayangin aja sakit gitu. Apalagi sampai ribuan. Bayanginnya saja sudah sakit. Sehingga Pak, banyak orang-orang yang lewat sekitar dia bertanya tuh, kamu ini kan orang alimnya di dunia dulu kan? Jadi iya tuh, kok bisa kayak begini? Kami selamat gara-gara kamu, kami masuk surga gara-gara kamu, tapi justru kamu itu kok begini? Apa kata dia? Nah, ini kuntu amurukum bil khairi wala af'alu wa kuntum anhaakum 'anil syarri wa lam antahi atau ana af'alu. Jadi aku dulu itu adalah seorang alim, memang benar kalian itu masuk surga karena aku. Tapi aku itu memerintahkan kebaikan, tapi aku tidak melaksanakannya. Aku melarang daripada sebuah keburukan, tapi justru aku melaksanakannya. Nah, itu orang alim yang paling berat nanti azabnya itu kalau seperti dia. Karena apa? Dia tahu tapi tidak melaksanakan. Sudah tahu ini haram tapi dia laksanakan. Sudah tahu ini wajib tapi dia tidak melaksanakan. La yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina tidak sama antara orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Sama seperti kalian tahu selama dengan selain mahram haram hukumnya dilaksanakan. Itu kan main dengan hukum Allah. Allah tidak lihat. Allah itu hanya mengajarkan. Bukan Allah tidak lihat, Allah mengajarkan. Sebagaimana disebutkan ya'lamuna zahiran apa namanya disebutkan dalam Al-Quran,
Yaumin tashkhasu fil absar, sebutnya yaumin tashkhasu, innama yu'akhiruhum yaumin tashkhasu fil absar. Apa sebelumnya? Jadi Allah Ta'ala itu bukan tidak melihat, Allah Ta'ala melihat, tapi Allah Ta'ala diam. Allah hanya mencatat. Dan nanti di akhirat maka Allah akan menampakkannya di saat-saat kamu itu terbelalak matanya. Kenapa lo? Kok bisa ketahuan ya? Nah, tuh. Nah, jadi semuanya seperti itu. Apa yang kamu lakukan sekarang ini, berbohong, berkelahi dan sebagainya, walaupun ada sebagian askhasnya, sebagian orang-orang khawasnya Allah SWT itu tahu dia bohong enggak, dan dia itu ahli orang zalim apa enggak, apa cuma ngomong doang apa enggak, itu kelihatan. Karena setiap orang itu ada apanya? Ada talinya ke atas. Kalau talinya putih bersih ya orang tali. Kalau talinya itu abu-abu atau kotor seperti warna tanah, berarti orang tengah-tengah. Nah, jadi nggak baik, nggak buruk. Tapi kalau hitam itu termasuk orang yang jelek. Itu kalau ngomongnya jujur, keluar cahaya. Kalau ngomongnya itu bohong, nah, maka keluar bau yang tidak sedap. Sampai kata Nabi SAW, karena kalau berbohong itu akan keciuman bau aroma kebohongannya itu sampai 1 mil. 1 mil itu 2 kilo kurang seperempat kira-kira. Baunya itu sangat mengganggu. Nah, jadi tahu, Allah Ta'ala tahu, khawasnya aja tahu, apalagi Allah Ta'ala. Fahim namanya yu'akhirun yaumin tashkhasu fil absar. Jadi Allah Ta'ala itu hanya mengakhirkannya nanti sampai pada waktu itu ketika ditampakkan semuanya Allah Ta'ala, maka baru saat itu kemudian orang-orang berbelalak jadinya matanya itu. Kenapa berbelalak? Nah, karena dia nggak nyangka gitu. Nah, sekarang nyangka nggak kalau Allah Ta'ala melihat kalian semuanya anak Dalwani? Nyangka apa tidak? Menyangka atau meyakini bahwa Allah Ta'ala melihat? Menyangka dan meyakini beda. Menyangka itu menduga. Kalau meyakini, tahu dia. Nah, jadi meyakini itu tingkat keimanan yang tinggi. Menyangka itu berusaha untuk menjadi seorang yang beriman. Nah, jadi kalau umpama kita sudah sampai ke batas meyakini, kenapa kamu berbuat? Kenapa kamu masih Islam? Kenapa kamu masih melanggar? Kenapa kamu masih berbohong? Kenapa kamu masih begini? Kenapa semuanya itu akan ditanyakan? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Nah, jadi siap-siaplah kalian untuk ditanya oleh Allah Ta'ala, ya. Dan tidak bisa kita pungkiri dan tidak mungkin kita bisa berkelit daripada pertanyaan Allah SWT.